ini tahun yang luar biasa, tahun yang memberkati setiap anak-anak, orang tua, dan guru-guru yang ada di SMP Kristen Bangsa. Dalam pagi hari ini, sebelum kita akan mulai aktivitas, mulai pembelajaran, Misidar mau ajak anak-anak untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, supaya apa? Hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berkati semuanya untuk hidup kita. Ya, mari anak kita ajak setiap anak-anak untuk menyembah Tuhan. Kita akan berdoa, ya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, pagi yang luar biasa. Biarlah penyembahan setiap kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Biar setiap anak-anak yang ada di rumah, kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Mari anak-anak kita akan pujikan pujian Bapa Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
percaya Tuhan, pagi yang luar biasa, pagi yang memberkati setiap kami, anak-anakmu yang ada di rumah. Kami percaya di tahun 2021 ini Tuhan, Engkau selalu menyertai anak-anakmu, walaupun dalam situasi pandemi seperti ini kami tidak bisa ketemu tatap muka langsung, tetapi kami percaya bahwa Engkau akan memberkati setiap anak-anakmu. Biarlah sebelum pembelajaran dimulai Tuhan, biarlah setiap kami Kau taruh firman, karena kami percaya bahwa firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami semakin lebih dekat dengan Kau Tuhan. Biarlah firman pagi hari ini memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak Tuhan yang mau dengarkan firman Tuhan pagi hari ini katakan amin. Tadi Misindar sudah mengajak anak-anak untuk menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar ya firman Tuhan di tahun yang baru, tahun 2021. Ya, kita akan belajar. Mari saya ajak untuk anak-anak bisa membuka di Filipi 3 ayat 17. Ini adalah ayat hafalan. Ayat ini memberkati Misindar. Saya percaya juga memberkati anak-anak yang di rumah. Ya, saya ajak untuk anak-anak bisa membuka Alkitab, ambil Alkitab. Kalau tidak punya Alkitab bisa membuka di HP. Ya. Kita akan baca sama-sama di Filipi 3 ayat 17. Misindar akan bacakan dari sini. Ya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Ya, saya ulangi. Di Filipi 3 ayat 17 dikatakan bahwa saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami juga menjadi teladan. Ya. Nah, Misindar akan beri judul pagi hari ini untuk firman pagi hari ini, yaitu teladan yang baik. Saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang sekolah di SMP Terang Bangsa, SMP Kristen Terang Bangsa, biarlah hidup kita menjadi teladan. Seperti di sini contohnya yaitu Rasul Paulus. Walaupun dulu adalah orang yang membenci orang Kristen, yang selalu membunuh orang Kristen, dulu namanya bukan Paulus tetapi Saulus. Tetapi setelah hidupnya diubah Tuhan, hidupnya diperbarui dan percaya sama Tuhan Yesus, akhirnya Saulus yang hidup lama setelah percaya berganti nama dengan Paulus. Dalam perjalanan pelayanan Paulus tidak semudah, tidak segampang yang kita lihat seperti kita melihat pelayan-pelayan Tuhan sekarang. Paulus benar-benar diproses Tuhan dengan luar biasa. Ya. Nah, kalau kita lihat di ayat yang tadi anak-anak baca, itu adalah sebuah himbauan yang disampaikan dalam bentuk kalimat perintah. Nah, kalimatnya perintah itu apa? Di situ dikatakan, ikutilah teladanku dan perhatikanlah. Untuk mengikuti teladan daripada Paulus itu tidak mudah, karena Paulus dalam perjalanan pelayanannya itu tidak gampang, dan bahkan Paulus ini dalam melayani Tuhan dia selalu mengalami benturan-benturan. Nah, pada waktu menyelesaikan benturan-benturan yang dihadapi di lapangan tidak mudah. Kalau kita lihat Paulus kalau tidak mengandalkan Tuhan, tidak mungkin Paulus jadi pemimpin yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa Paulus itu selalu memperhatikan jemaat yang ada di Filipi, dan jemaat-jemaat di Filipi itu memperhatikan pelayanan Paulus. Dia memberkati Paulus supaya Paulus ini dapat melayani Tuhan, dapat memberitakan akan firman Tuhan. Nah, pada waktu Paulus ini melayani Tuhan, Paulus ini punya yang namanya teman sekerja. Di situ ada yang namanya Timotius dan Silas dalam membantu pelayanan yang dilakukan Paulus. Nah, kalau kita lihat, maka anak-anak kalau lihat pelayanan hamba Tuhan, mari kita dukung, kita akan support supaya pelayan-pelayan Tuhan ini dalam memberitakan
dalam menyampaikan akan firman Tuhan supaya banyak jiwa dimenangkan. Saya berharap anak-anak bisa menyupport, bisa mendukung, paling tidak dukung dalam doa. Supaya apa? Setiap hamba Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin di dalam melayani Tuhan itu benar-benar hatinya benar-benar ke Tuhan. Tidak memikirkan hal-hal yang di dunia ini, tetapi memikirkan bagaimana banyak jiwa dimenangkan. Seperti Paulus ini didukung akan jemaat-jemaat yang ada di Filipi, juga didukung oleh Timotius dan Silas. Nah, saya berharap setiap anak-anak Tuhan, mari kita dukung. Selain kita dukung hamba-hamba Tuhan, saya berharap anak-anak yang di rumah juga mendukung guru-gurumu yang ada di SMP Kristen Terang Bangsa. Mendukungnya bagaimana? Ya kita doakan supaya apa? Hidupnya sehat, ya, hidupnya diberkati. Kalau guru-gurumu yang ada di SMP sehat, ya, sekarang ini kan dalam masa pandemi, ada COVID. Nah, kalau kita tidak mendoakan, ya, pasti ada yang sakit. Tetapi saya percaya guru-guru yang ada di SMP Kristen Terang Bangsa sehat, diberkati Tuhan. Itu karena apa? Sebagian daripada anak-anak, dan bahkan saya percaya anak-anak yang ada di rumah selalu mendoakan guru-guru. Di samping mendoakan guru-guru, juga mendoakan akan yayasan yang ada, juga mendoakan sekolah yang ada, juga mendoakan untuk teman-teman. Saya percaya bahwa kalau kita saling mendukung di dalam doa, pasti kita semua diberkati. Nah, kalau kita lihat teladan daripada Paulus, teladannya yang sungguh luar biasa. Yang perlu kita contoh teladan daripada Paulus di sini, yaitu dia punya kepribadian yang baik, punya yang namanya ketaatan, punya yang namanya ketekunan, kerajinan, kerendahan hati. Jadi kalau Paulus ini tidak punya kerendahan hati, tidak punya ketaatan, pelayanannya tidak akan berhasil. Karena menghadapi banyak orang, ya. Kalau kita lihat di SMP Kristen Terang Bangsa saja, muridnya berapa? Tidak hanya 10, 20, ratusan di SMP ini. Tetapi kalau guru-guru di sini tidak punya ketaatan, tidak punya kerendahan hati, tidak punya yang namanya kesabaran, kita mengajar anak-anak pasti tidak akan berhasil. Karena saya tahu bahwa di SMP Kristen Terang Bangsa ini murid-muridnya tidak semua yang dalam arti pinter secara akademik, semuanya enggak. Tetapi Tuhan yang mengubah semuanya. Saya percaya bahwa kalau kita itu taat, kita setia sama Tuhan, Tuhan itu bisa mengubah semuanya. Ya, keteladanan daripada Paulus ini juga kita perlu tiru, kita perlu contoh. Supaya apa? Hidup kita diberkati, hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita semakin luar biasa dengan Tuhan, punya yang namanya hati melayani, punya hati saling mendukung dalam doa, supaya pelayanan dimanapun kita kerjakan, pasti Tuhan buat berhasil. Ya, saya percaya bahwa anak-anak dimanapun Tuhan taruh sekarang ini, dalam masa pandemi ini, anak-anak tidak bisa berkumpul di sekolahan dengan temannya seperti tahun-tahun yang kemarin, tetapi punya pengharapan di dalam Tuhan bahwa masa seperti ini Tuhan akan ubah menjadi masa yang lebih baik lagi. Pandemi COVID Tuhan singkirkan dari bangsa ini, bahkan di dunia ini. Saya percaya kalau anak-anak selalu berdoa, Tuhan akan ubah semuanya menjadi lebih baik. Punya pengharapan di dalam Tuhan, punya ketaatan, kesetiaan, kerendahan hati. Jangan mudah marah, ya. Kalau sekarang ini mungkin anak-anak di rumah asik main HP, ya. Apalagi game membuat anak-anak tidak punya hati dengan Tuhan itu berkurang. Paling tidak sehari itu kan 24 jam. Berapa jam? Tidak hanya jam, berapa menit anak-anak berikan ke Tuhan. Ya, kalau saya lihat sampai detik ini, anak-anak yang pembelajarannya masih BJJ seperti ini, banyak anak-anak yang dengan Tuhan itu berkurang. Tapi saya mendorong untuk pagi hari ini, di tahun 2021,
mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena ke depan kita tidak tahu seperti apa sekolah bisa enggak untuk masuk di sekolah, ataukah masih PJJ di rumah. Nah, makanya untuk pagi hari ini Misi Darto mendorong untuk anak-anak di rumah, mari kita berdoa semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Karena saya percaya kalau hidup kita itu intim dekat dengan Tuhan, seperti Rasul Paulus, kalau tidak dekat dengan Tuhan, dia tidak akan kuat dalam pelayanan, dia tidak akan berhasil dalam pelayanan, dan bahkan dia tidak bisa memuridkan untuk anak buahnya. Tetapi biarlah pagi hari ini Misi Darto ajak, mari kita dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita belajar lebih lagi firman Tuhan, supaya apa? Hidup kita semakin diberkati. Di tahun 2021 ini saya percaya semua Tuhan ubah menjadi tahun berkelimpahan, tahun mujizat, tahun di mana anak-anak diperbaharui. Oleh karena itu Misi Darto ajak, di tahun 2020 kemarin mungkin anak-anak kurang dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan kurang. Di tahun baru ini mari kita semuanya perbaiki hubungan kita dengan Tuhan supaya kita lebih dekat lagi. Ya, mari anak-anak kita semua ajak berdoa. Sudah dari sini kita mendoakan anak-anak di rumah supaya anak-anak di rumah diberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kami bersyukur pagi hari ini bahwa teladan daripada Tuhan Yesus itu ada dalam hidup kami. Teladan daripada Paulus itu ada di dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan, di tahun 2021 ini menjadi tahun yang luar biasa buat anak-anak. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, biar anak-anak diberkati, orang tua diberkati. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan ubah situasi yang sesulit apapun, Tuhan ubah menjadi situasi yang diberkati. Kami percaya semua anak-anak yang di rumah diberkati, sehingga tahun ini menjadi tahun yang luar biasa buat anak-anak. Yang berdoa untuk sekolah yang ada, Tuhan berkati juga, biarlah berkat-Mu mengalir buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan untuk pembelajaran hari ini. Biarlah Tuhan tolong dari pagi, siang, hingga sore, dan bahkan malam, Tuhan berkati semuanya. Percaya Kau sendiri yang proteksi kami, sehingga setiap apa yang kami kerjakan biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap anak Tuhan yang diberkati katakan amin. Misi Darto sampaikan sebelum anak-anak belajar, tolong Misi Darto ingatkan lagi, jangan malas. Tugas apapun yang dikerjakan, yang diberikan gurumu kepada anak-anak di rumah, tolong kerjakan dengan baik. Yang tahun kemarin yang tidak dikerjakan, tolong tahun 2021 ini mulai diperbaiki, kerjakan supaya tetap rajin, kerjakan, jangan malas ya, supaya hidupmu diberkati, hidupmu semakin dekat dengan Tuhan. Itu aja yang Misi Darto sampaikan di pagi hari ini. Selamat belajar, selamat tahun baru, Tuhan Yesus